Ya pastinya bukan untuk mendramatisir, tapi kita perlu untuk waspada agar varian Omikron yang pertama tidak masuk ke Indonesia, yang kedua kita paham seberapa berbahaya varian Omikron ini, itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One Dr. Faris Nuridwan sebagai spesialis paru di sini, dokter spesialis paru. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kita juga telah tersambung di sini dengan Dr. Alexander Ginting dari Satgas COVID-19. Selamat malam Dr. Alexander Ginting. Selamat malam, salam sehat. Baik, saya juga telah tersambung lewat sambungan telepon di sini Pak Wagub Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertama kali saya ke kepala daerah pastinya. Pak Emil Dardak, dengan adanya varian Omikron pastinya setiap kepala daerah harus siaga satu untuk mengantisipasi hal ini. Untuk Jawa Timur seperti apa dilakukan? Ya, pertama kita meyakini bahwa, jadi gini, Omikron ini kan kaitannya juga dengan penjagaan perbatasan ya. Jadi bahwa dalam konteks ini kita berusaha tentunya untuk bisa terus bersinergi dengan arahan-arahan dari Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan belum lama memaparkan. Baik, Pak Emil Dardak. Sedikit terputus komunikasi saya dengan Pak Wagub. Mungkin sekarang saya ke Dr. Alexander. Singkatnya tadi meskipun terputus, Dr. Alexander bahwa menunggu arahan dari pemerintah. Nah dari Satgas COVID-19 ini seperti apa? Ada varian Omikron sudah terdeteksi di negara tetangga Malaysia dan Singapura. Apa yang dilakukan oleh Indonesia? Baik, jadi dalam rangka merespons, tentunya ini adalah bagian dari Global Health Security. Yang namanya Global Health Security tentu yang kita lakukan adalah bagaimana detect, prevent, and response. Ini kata kuncinya. Dan sebagaimana kita ketahui, Badan Kesehatan Dunia sudah melaporkan pada tanggal 24 dan kemudian pada tanggal 26 November ditetapkan sebagai varian of concern. Ada dua hal yang harus kita lihat. Pertama, respons di dalam pencegahan terhadap penularan dalam negeri. Dan kemudian membangun kewaspadaan. Untuk respons itu sudah dilakukan, yaitu memberlakukan larangan pembatasan penerbangan dari dan ke wilayah negara-negara yang sudah dianggap terjangkit, yaitu di Afrika, seperti Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, dan sebagainya. Kemudian memberlakukan kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan dari 6 negara Afrika. Dan kemudian juga ini dilakukan juga testing dan genome whole sequencing. Dan oleh karena itu juga dilakukan juga memperkuat screening dan testing bagi pelaku perjalanan dari negara yang berisiko. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri tentu kewaspadaan ini harus dibangun dengan mengantisipasi potensi masuknya varian baru dengan membentuk berbagai penyaringan penyekatan di bandara-bandara. Dan tentu ini sudah dilakukan dengan surat edaran Satgas nomor 23, nomor 24, dan kemudian juga dilakukan pemantauan pengetahuan pengembangan varian ini di seluruh laboratorium yang ada, termasuk juga genome whole sequencing, di mana ini kapasitasnya ditingkatkan. Dan yang paling penting adalah karantina, bahwa kita yang tadinya 3 hari berubah menjadi 7 hari, dan sekarang ini sudah 10 hari. Dan melakukan pengetatan testing dan screening di seluruh konteks di mana dilakukan kontak tracing, dan bagi mereka yang bergejala dilakukan ini, mereka harus masuk ke isoter. Jadi penguatan isoter ini penting. Jadi isoter ini walaupun sekarang kosong, bagi mereka yang positif harus ada di isoter. Jadi ini salah satu yang harus memang kita persiapkan, dan tentu payung hukum untuk ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya Inmendagri 62 tentang pencegahan COVID-19 pada Nataru, surat edaran Satgas nomor 22 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri, surat edaran Satgas nomor 23 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional, dan termasuk juga yang terakhir Inmendagri nomor 64 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi. Jadi kata kunci vaksinasi juga merupakan salah satu PR kita dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus, khususnya Omikron. Baik, ya ditahan dulu Dr. Alexander, mungkin saya ke Dr. Faris di sini. Dokter, kalau yang paling penting ini adalah menjaga agar virus ini tidak masuk. Tapi bagaimana kita harus menjaga ketika gejala yang bisa diketahui masyarakat atau juga orang terjangkit varian Omikron ini beda dari sebelumnya, tidak anosmia, tidak ada nama kehilangan indera perasa dan juga pembau. Ini bagaimana dok? Ya, memang soal gejala yang unik untuk Omikron ini masih terlalu dini untuk disimpulkan.
jumlah kasusnya masih diikuti dan dikumpulkan data-data, tapi kita masih berpatokan pada pedoman tata laksana COVID yang dikeluarkan oleh 5 organisasi profesi spesialis, dan itu sudah merinci dengan detail gejala dan penderajatan penyakit, dan tata laksana akan disesuaikan dengan derajat penyakit. Jadi saat ini kita memang belum bisa menyatakan bahwa ada gejala yang khas dan ada gejala yang tidak khas yang Omikron, karena semuanya masih dalam satu virus, yaitu SARS-CoV-2. Oke. Mungkin saya ke Pak Emil Dardak, Pak Wagub. Kalau untuk di Jawa Timur ini sendiri, tadi kan dikatakan oleh Dr. Alexander bahwa penting untuk menjaga pintu-pintu masuk, dan ini juga menjadi tugas pasti dari pemerintah daerah. Nah, apakah sekarang syaratnya semakin diperketat lagi untuk pintu-pintu masuk ini? Bagaimana Pak Wagub? Baik, jadi kita punya pengalaman melakukan penanganan perbatasan dengan adanya arus yang masuk melalui Juanda, diantaranya juga pekerja migran, di mana fasilitas untuk karantina bagi para pendatang, traveler yang masuk ini ada diantaranya di asrama haji. Memang terus terang kita mendapatkan perlu dukungan waktu itu dari BNPB dalam kaitan dengan logistiknya ya, karena kan ini kan kita mengelola tempatnya, tetapi logistiknya ini kita koordinasi juga dengan BNPB. Nah ini durasi memang kalau tadi 10 hari ya tentu panjang ya, karena dulu pengalaman kita ada 5 hari untuk waktu itu di saat kita mencoba mengantisipasi potensi varian-varian baru yang ada di luar negeri saat itu. Jadi tentunya pola ini bisa kita terapkan lagi, tentunya untuk mengantisipasi varian-varian baru yang mungkin masuk dari cross border. Oke, baik. Mungkin saya ke Dokter Alexander. Dok, kalau memang sudah seperti ini, ibaratnya apa ya, gawat karena ada varian baru, jangan sampai masuk ke Indonesia. Bisa tidak sih bahwa pada akhirnya untuk syarat di penerbangan ini diperketat? Atau mungkin sederhananya nggak boleh lagi nih antigen, harus PCR swab? Ya, jadi kalau untuk perjalanan dari luar negeri, ini sudah diatur secara seksama bahwa ada beberapa kata kuncinya, yaitu pertama mereka harus sudah PCR, kemudian sudah vaksinasi lengkap, khususnya warga negara Indonesia yang sudah datang dari luar negeri, dan kemudian ada fungsi karantina, dan kemudian ada peningkatan kapasitas genome whole sequencing, sehingga kita bisa mengetahui seberapa banyak itu mereka dengan varian baru yang masuk. Dan dalam hal ini juga pemerintah sudah mengatur berbagai negara-negara yang akan dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia kalau sudah terjadi penemuan kasus atau sudah terjadi transmisi. Ini harus dibedakan. Dan kemudian juga warga negara Indonesia yang datang dari negara-negara yang terjangkit, tentu ini otomatis 14 hari harus dilakukan karantina. Dan kemudian juga bagi mereka yang bergejala tentu tidak mungkin harus dilepas, harus tetap dilakukan terapi. Oleh karena itu perkembangan di tingkat dunia yang dikoordinir oleh Badan Kesehatan Dunia tetap menjadi rujukan kita. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana memperkuat ketahanan di dalam negeri. Ketahanan di dalam perjuangan semesta kita dalam penanggulangan COVID tersebut. Jadi tentunya dalam hal ini instrumen kita adalah PPKM, dan kemudian bagaimana PPKM ini bisa menempatkan protokol kesehatan dengan kepatuhan yang tinggi, kemudian kontak tracing harus tetap dilaksanakan, dan kemudian mereka harus melaksanakan 3M. Ini merupakan kata kunci untuk meningkatkan ketahanan kita. Jadi ketahanan kesehatan itu harus diperkuat, dan kita melihat bahwa ada ancaman di luar. Jadi ancaman di luar ini yang harus kita saring dan kita jaga sehingga tidak bisa masuk. Tapi kalau kita belajar dengan pengalaman Delta, sebenarnya itu bulan 4, bulan 5 sudah masuk ke Indonesia. Tapi kita baru rasakan sekitar bulan 7. Ya. Tapi kita sudah pengalaman dengan apa yang terjadi dengan Delta tersebut, mungkin ini akan menjadi lesson learned bagi kita untuk menghadapi varian baru seperti Omikron. Baik, sempat ada anggapan di sini, nanti akan saya tanya kepada sejumlah narasumber saya, bahwa kalau kita melihat Singapura, dokter, bahwa mereka punya kemampuan deteksi yang baik atau surveillance genomik yang baik. Kalau di Singapura saja sudah ada, apa jangan-jangan sudah ada di Indonesia tapi terdeteksi? Karena kan gejalanya nggak ada, anosmia tadi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.